Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tulisan di baju saya ya. The map is not the territory. Sengaja nih karena kali ini saya mau lanjutin bedah buku kita NLP Secret Untold Stories yang sudah memasuki bab yang keempat ya. Jadi yang saya sangat sukai dari buku ini, jadi ada beberapa buku sejarah tentang NLP. Yang pertama kali itu ditulis sama Terence McClendon, judulnya NLP The Wild Days. Jadi itu mengisahkan kisah-kisah tahun-tahun awal lah gitu ya. Kemudian yang kedua itu udah lama, jadi itu bukunya Terence McClendon saya kira tahun 90-an barangkali ya nulisnya. Terence McClendon itu trainer NLP yang termasuk murid-murid awal. Dia sekarang tinggal di Australia. Nah kemudian gak ada lagi buku-buku tentang sejarah NLP, baru ada ketika muncul bukunya juga The Origins of Neuro-Linguistic Programming, nulisnya bareng-bareng. Jadi ada Grinder ikutan, Stephen Gilligan, Robert Dills ikutan gitu bareng-bareng. Itu bukunya belum lama ini terbit. Nah terbit bukunya itu bareng, ya kurang lebih barengan dengan buku ini, karena tadinya ini kisahnya Michael Hall ya. Jadinya Michael Hall mengajak orang-orang yang dia kenal. Michael Hall ini punya keunggulan, dia cukup baik mengenal banyak orang, yang termasuk yang generasi awal itu. Beberapa dia kenal dengan sangat baik, dia cukup dekat dengan Dills sepertinya. Nah kemudian dia mau ngumpulin tuh orang-orang ini untuk yuk nulis bareng yuk sejarah NLP menurut versi Anda masing-masing. Kisahkan aja satu potong, dua potong kisah gitu. Nah terus kemudian kayaknya John Grinder itu mendengar berita itu dan tampak tidak terlalu suka gitu. Akhirnya John Grinder justru menggather lagi orang-orang tadi untuk nulis bareng dia. Lahirlah buku tadi ya, The Origins of Neuro-Linguistic Programming, sehingga orang-orang tadi nggak jadi nulis bareng si Michael Hall gitu ya. Lalu dia putuskan untuk nulis buku ini sendirian. Someday kita akan bahas sejarah dari buku itulah ya. Saya juga baru baca sekali dan kayaknya perlu baca lagi ya untuk menikmati keseruan. Tapi buat saya memang sih kalau kita belajar versi sejarah ini, kita nggak akan mendapatkan teknik baru dari NLP, tapi kan belajar sebuah ilmu tidak hanya bicara soal teknik ya, kita bicara soal bagaimana ilmu itu kemudian bisa membentuk pikiran kita, bisa membentuk perilaku kita, dan itu datangnya bukan hanya dari teknik tapi juga dari konteks bagaimana sebuah ilmu lahir yang akan memahamkan kita tentang sebuah filosofi di balik sebuah teknik gitu. Nah, salah satu yang saya sangat sukai dari buku ini adalah memberi porsi yang cukup besar terhadap tokoh-tokoh yang sering disebut-sebut dalam sejarah NLP tapi jarang didalami, yaitu adalah para modelnya. Nah, jadi NLP itu dikatakan dimodel dari pertama Fritz Perls, kemudian Virginia Satir, kemudian Milton Erickson. Nah, tetapi tiga orang itu sendiri amat sangat jarang dibahas di kelas-kelas NLP. Saya bisa katakan demikian karena saya mengalami belajar di berbagai kelas NLP, dan beliau bertiga itu sangat jarang didalami gitu. Nggak banyak, saya nggak katakan nggak ada, tidak banyak NLPer yang mendalami secara khusus masing-masing pendekatan dari tiga model itu. Nah buku ini memberikan porsi yang cukup besar bagi ketiga orang tadi, plus orang-orang lain yang mungkin bukan eksemplarnya, bukan modelnya, tetapi memberikan warna pemikiran yang signifikan. Orang-orang seperti Gregory Bateson, Alfred Korzybski itu dibahas dengan cukup mendalam di buku ini. Nah, nanti akan ada porsinya. Nah di bahasan sebelumnya sudah dibahas tentang Fritz Perls. Nah kali ini akan masuk ke Virginia Satir ya. Jadi ada kutipan yang diambil oleh Pak Aulus ini, "It is not an experiment if you know it is going to work."
Jadi bukan eksperimen namanya kalau kamu tahu bahwa ini pasti akan berhasil, ya bukan eksperimen, ya pasti ada possibility untuk dia berhasil. Good and bad, ada kutipan lain diambil, good and bad ideas both come from the same fountain of speculation experiment. Jadi ide baik maupun buruk semuanya itu diambil dari eksperimentasi. Nah, mungkin maksud dari kutipan ini adalah, nanti sedikit akan saya singgung bahwa ada penyebabnya kayaknya. Mengapa kok kemudian para NLP developer awal itu kemudian kok misalnya bubar gitu ya, kemudian generasi keluarganya juga rada-rada berantakan gitu, at least di masa itu ya. Karena sepertinya pada saat mereka belajar ada satu poin yang terlewat. Nah, poin ini yang nanti kita coba justru perkuat di komunitas Indonesia NLP Society. Kita akan sampai ke sana nanti insya Allah. Oke. Jadi awal mulanya Gestalt Class ya. Ingat kisahnya Gestalt Class. Frank Pucelik sama Bandler bikin Gestalt Group. Kemudian mereka bereksperimentasi, masuk John Grinder setelah itu. Nah, setelah buku Gestalt yang ditranskrip oleh Bender dari Fritz Perls itu terbit, Dr. Robert Spitzer mengenalkan Bandler kepada terapis lain namanya Virginia Satir. Jadi di masa itu Virginia Satir itu adalah second generation of leader di Human Potential Movement. Jadi generasi awalnya kan Maslow, Rogers gitu ya. Nah, Satir itu generasi keduanya. Nah, berbeda jauh dengan Fritz Perls, Satir ini orang yang sangat lovely, sangat menyenangkan gitu. Even Fritz Perls sendiri mengagumi Satir. Jadi di buku autobiografinya dia menulis kekaguman dia tentang Virginia Satir sebagai orang yang sangat hangat gitu ya, orang yang sangat menyenangkan. Nah, padahal kalau dikisahkan sosoknya tuh gede, tinggi gitu. Jadi sebagai seorang perempuan dia sangat besar, tinggi gitu. Nah, tapi sosok hangatnya tuh luar biasa. Bahkan diri orang yang nyebelin kayak Fritz Perls sendiri sangat mengakui kehangatan, kemenyenangkan berhubungan dengan betapa menyenangkannya berhubungan sama Virginia Satir. Dan Satir ini orang yang sangat dikisahkan sangat mengajak orang untuk betul-betul menjadi authentic self-nya, untuk mencintai, merespek, menghargai dirinya sendiri gitu. Nah, bedanya juga dengan kondisi waktu memodel Fritz Perls, waktu memodel Satir ini masih hidup, jadi sempat ketemu langsung. Sementara waktu memodel Fritz Perls kan cuma lewat rekamannya aja. Kalau Satir masih hidup, jadi nanti diceritakan bahwa Satir bahkan sempat menghadiri pertemuan-pertemuan si meta group itu di kampus, sempat menghadiri gini. Nah, kisahnya pertama kali kenalnya itu ada dua versi di sini, tapi sebenarnya satu kejadian. Jadi Robert Spitzer memerintahkan Bandler untuk mengikuti seminarnya Satir dengan tujuan merekam, karena nanti tujuannya untuk dijadiin buku lagi lah gitu kira-kira. Nah, seminarnya cukup panjang ya di Cold Harbor, Kanada. Nah, jadi sebulan si Satir ngajar family system terapi untuk para psikoterapis di level master, calon psikoterapis lah, master degree gitu. Nah, Bandler ditugaskan untuk merekam sesi itu. Nah, ada kisah yang menarik. Ini dikisahkan dua versi ya. Kisah pertama adalah, jadi si Bandler itu ngerekam, kemudian dia sebelah kanan mungkin ya pakai earphone yang connect ke kamera, nah sebelah kiri dengerin lagu ya, mungkin pakai Walkman atau apalah gitu ya, atau pakai yang lain lah gitu. Nah, tiba-tiba mungkin musik yang dia dengerin katanya Pink Floyd gitu,
itu kekencengan, atau mungkin tapi harusnya bukan Walkman ya, pokoknya musik yang didengerin tuh kekencengan sehingga mengganggu kelas. Nah, disamperin sama Virginia Satir gitu ya. Nah, ini kan orang yang sudah sangat senior, sebenarnya Bender masih muda banget gitu. Jadi dibilang, kamu ngapain anak muda ya, gitu kan. Jadi si apa namanya, Satir marah sambil bilang, kamu di sini tugasnya adalah merekam sesi, kamu nggak harus pay attention, tetapi kamu harus diam, harus tenang. Nah gitu, diomelin begitu. Menariknya Bendler menjawab dengan, ya dia tentunya kaget gitu, tapi dia kemudian menjawab, ini kan Bendler waktu itu masih sopan ya. Enggak bu, saya bahkan paying attention terhadap semua yang ibu ceritakan dan lakukan gitu kan. Nah, dijawab begitu, mungkin ini jawabannya rada songong gitu ya. Nah, sehingga Virginia kemudian bilang, emang apa pattern yang saya demonstrasikan. Nah gitu. Terus apa namanya, Satir nggak tahu bahwa Bendler itu punya keahlian mimicking, keahlian meniru. Kemudian si Bendler menjawab dengan, ada 7 patternnya. Terus kemudian dia sebutin 7 pattern itu ke Virginia Satir. Terus dikatakan bahwa Virginia bilang, nggak tahu nih dari mana sumbernya, tapi dikatakan bahwa bener semua gitu ya yang dia sebutin sama Bendler tadi. Bahkan sebenarnya dia jadi kan Bendler bilang 7 kan, tapi Satir sendiri menyadari bahwa dia tuh punya 5 pattern. Berarti ada 2 lagi yang dia nggak sadar tapi Bendler sadar gitu. Kemudian yang agak songongnya lagi, si Bendler bilang, saya bisa niruin pattern-pattern itu gitu ya. Nah, kemudian kerasa bahwa ini rada songong anak ini. Kemudian oke, ya kalau gitu kamu ke depan, tolong praktekin 7 pattern itu di depan. Nah kemudian singkat cerita ya, Bendler berhasil mempraktekkan hal itu. Ini cerita ini memang rada menarik gitu ya. Ada versi lain dari Joseph O'Connor, agak sedikit berbeda di kisahnya soal mana nih, sorry saya agak confused nih, tapi ada versi lain, sedikit versi lain, tapi kejadiannya sama. Nah itulah momen kemudian Satir mungkin mulai memperhitungkan anak muda ini sebagai anak muda yang punya bakat yang unik gitu. Nah di sini kemudian diceritakan bahwa mereka kemudian jadi kenal, kemudian Satir jadi sering mampir ke Santa Cruz ya, bahkan bersedia menulis kata pengantar untuk buku The Structure of Magic. Wah, seru ya. Jadi saking apa namanya, dia cukup appreciate dengan yang mereka lakukan. Dan next mereka bahkan bikin buku bareng. Jadi Virginia Satir, Bendler sama Leslie Cameron bikin buku bareng, judulnya Changing with Families gitu. Nah dari Virginia Satir plus juga dari Fritz Perls itu kemudian terformulasikanlah yang namanya meta model itu. Jadi Perls dan Satir mengajari Bendler, Grinder dan kawan-kawan pada masa itu sebagai mengajari tentang specificity gitu ya. Bagaimana kita harus sensory base ya, jangan menggunakan kata-kata yang absurd, yang nominalisasi, yang terdistorsi, spesifik. Nah itu asal muasalnya ternyata dari ini. Plus, nah saya juga baru tahu ternyata rap system itu ilmunya datangnya dari Satir. Itu Virginia Satir itu orang yang sangat sensitif dengan VAK yang dipakai oleh klien. Nah jadi Bendler memodel sebenarnya rap system dan mengembangkan kemudian menjadi submodality. Rupa-rupanya awal mulanya dari Virginia Satir. Ada versi lain yang mengatakan bagaimana awal mulanya rap system itu ditemukan ya. Mereka iseng-iseng mendengarkan obrolan orang di grocery store gitu.
ada kalimat pelayannya bilang I see what you are saying gitu kan, aneh ya kalimatnya I see what you are saying gitu. Berarti ini ada overlap ya, nanti namanya sinestesia di NLP. Itu kemudian membuat mereka berpikir soal rep system. Nah tapi Michael Hall tidak terlalu yakin dengan hal itu, karena lebih make sense bahwa mereka belajar dulu dari satir, karena sudah tahu ada yang namanya rep system itu, maka mereka bisa menandai kejadian tadi kalau betul kejadian tadi belum terjadi. Anyway, ternyata itu ya, jadi kontribusi Virginia Satir di NLP ternyata sangat mendasar ya. Virginia Satir sendiri punya sistem terapi yang solid sampai sekarang masih ada di Indonesia. Salah satu yang saya amati mendalami itu Kang Asep Hairul Ghani. Saya nggak tahu apakah ada orang lain yang mendalami juga, tapi beliau sangat konsisten ya mendalami itu. Jadi Satir sudah punya sistem sendiri ya, yang mungkin tidak nyambung dengan NLP, tapi NLP berhutang banyak kepada Virginia Satir sehingga akhirnya terumuskanlah yang disebut sebagai meta model itu. Nah, plus rep system ternyata gitu. Jadi itu tidak datang out of nowhere, tidak datang wangsit datang kepada Bandler Giner dan kawan-kawan di masa itu, tapi memang ada dasarnya dan itu dipelajari dari seseorang. Nah, satu hal nanti yang sangat disayangkan, memang pertemuan dengan Satir ini tidak terlalu lama. Bahkan saya baca di artikel yang lain, Satir itu mengalami evolusi dalam dirinya sehingga di akhir-akhir hidupnya itu secara spiritual menjadi berbeda ya, menjadi lebih deep gitu. Nah, seandainya Bandler Giner itu mempelajari juga seterusnya, mungkin mereka akan menjadi orang yang berbeda gitu. Jadi itu salah satu, karena selain bahwa dia belajar pattern-pattern tadi, seharusnya secara individual juga bisa dimodel. Nah, tokoh berikutnya yang dibedah di sini adalah Gregory Bateson, yang ternyata keturunan Inggris. Mereka kenal karena beberapa hal. Pertama, karena Bateson itu ya tinggalnya satu kompleks sama Dr. Robert Spitzer. Nah, tapi bukan itu poin pertamanya. Poin utamanya adalah, jadi Gregory Bateson itu orang yang the big person memang dia di Amerika gitu kan. Big person, dia itu ahli macam-macam. Background awalnya antropologi, tapi dia ahli macam-macam, penelitiannya sangat luas. Dan Bateson itu cukup lama punya practice group formal tapi ya, punya grup penelitian namanya Mental Research Institute, yang di dalamnya ada orang namanya John Wickland, Steve DeSazer. Nah, ini kalau yang belajar brief therapy pasti tahu. Richard Fish, Paul Watzlawick, Jay Haley, ini muridnya Milton Erickson juga. Nah, orang-orang inilah yang nanti melahirkan namanya brief therapy. Gitu. Jadi kalau dilihat-lihat kenapa NLP ada pendekatan dengan brief therapy, karena memang mereka ya, bisa dibilang belajar pada guru yang sama gitu. Nah, memang Bateson bukan seorang terapis, jadi dia tidak mengajarkan pattern sebagaimana Fritz Perls dan Satir, tetapi Bateson ini kemudian mengajarkan prinsip-prinsip ya, cara berpikir yang revolusioner lah ya, sehingga membuat para praktisi ini kemudian bisa merumuskan pendekatan terapi yang radikal, yang berbeda, yang unik gitu ya, revolusioner juga. Nah, Paul Watzlawick dan teman-teman itu nulis buku judulnya Change: Principles of Problem Formation and Problem Resolution. Bukunya masih ada sampai sekarang kalau mau cari versi barunya juga. Dan di buku itu punya banyak kemiripan teknik yang selaras dengan NLP gitu ya. Bisa jadi karena memang belajar dari guru yang sama. Nah, konsep the difference that make a difference itu ternyata juga diambil dari ajarannya Gregory Bateson ya. NLP banyak bicara soal ekologi, sistem, itu juga ternyata diambil dari Gregory Bateson. Bateson itu tinggal di Esalen, dia dulu mantan
suaminya Margaret Mead yang antropolog yang terkenal itu. Nah, kenapa saya cerita ini ya, karena Margaret Mead ternyata adalah salah satu ya grupnya, muridnya lah ya, Ruth Benedict ya. Ruth Benedict adalah temennya mentornya Abraham Maslow. Nah, gitu. Jadi Bateson tinggal di Esalen sampai usia meninggalnya sampai meninggal di tahun 80, menjadi scholar in residence, jadi semacam apa namanya, ilmuwan ahli lah di Esalen situ. Nah, konsep-konsep seperti levels of learning yang nanti berkembang menjadi neurological levelnya Robert Dilts ya, framing, meta levels gitu ya, framing, reframing, bahkan meta state yang dikembangkan oleh Michael Hall, itu semua istilah-istilah dan ilmu yang diperkenalkan oleh Gregory Bateson gitu dalam teori sistemnya dia, communication studies gitu. Jadi nanti diulang lagi kisah Bateson ini di bab yang lain, tapi dikisahkan bahwa Bateson ini guru dari banyak sekali orang. Grup pertama atau mungkin juga grup kedua NLP, jadi kan dua angkatan tuh ya, grup pertama sama grup kedua. Grup pertama yang masih ada Frank Puceliknya, grup kedua yang kemudian Robert Gibson yang lainnya ikut. Grup pertama dan kedua itu semuanya rata-rata adalah murid di Bateson, jadi mahasiswinya Bateson gitu. Memang dia orang yang sangat terkenal gitu ya di sana, dengan keahlian yang sangat luas. Jadi dia bisa dibilang bapak intelektual dari tokoh-tokoh yang mengembangkan psikoterapi di masa itu. Tokoh yang ketiga yang dibahas di sini adalah Milton Erickson, The Purple Wizard. Tinggalnya di Arizona. Sekali lagi ini juga diperkenalkan oleh Gregory Bateson. Jadi Bateson kok bisa kenal ya karena dia tadi ya pernah riset bareng istrinya Margaret Mead itu, meneliti tentang trans di Bali. Kemudian dia berkonsultasi kepada Milton Erickson. Nah, ada poin menarik ya ketika membahas soal Milton Erickson di buku ini. Jadi pada saat Milton Erickson dipelajari, yang ditemukan adalah pola bahasa yang nanti berkembang menjadi Milton model, atau dalam bahasa yang berbeda namanya hypnotic language pattern ya, pola-pola bahasa hipnotik yang punya paradigma totally different, tapi dalam artian paralelnya adalah berkebalikan dengan specificity, clarity yang dipelajari dari Fritz Perls maupun dari Virginia Satir. Jadi ketika belajar dari Satir dan Perls itu NLP pada masa itu fokusnya kepada specificity ya, sensory base gitu. Ketika belajar sama Milton Erickson justru kebalikannya, yaitu vagueness gitu ya, ambiguity itulah yang dijadikan tools. Nah, ada sesuatu yang disayangkan karena itu membuat pendekatan yang mereka lakukan jadi berbeda. Mereka jadi different person. Yang tadinya nuansanya sangat facilitating dalam terapi yang dikisahkan oleh Michael Hall di sini, dari Perls sama Satir itu kan nuansanya facilitating dalam terapi. Begitu belajar hipnosis, maka seperti ada keinginan untuk mengendalikan atau memanipulasi klien gitu. Yang sebenarnya aslinya Ericksonian nggak begitu. Aslinya Ericksonian sangat fasilitatif juga. Tapi apa yang mereka temukan di hipnosis pada masa itu, kemampuan bahasa yang luar biasa kalau di otak-atik ternyata bisa mempengaruhi state seseorang, itulah yang banyak dipakai sehingga mulai bergeser ya pendekatan-pendekatan mereka. Nah, sehingga banyak juga orang-orang yang akhirnya nggak nyaman sama meta group ini. Kalau dikisahkan di buku NLP Walters and McCandless itu, eksperimennya mulai gila-gilaan, mulai aneh gitu ya, mulai berlebihan lah gitu. Sejak mereka belajar sama Milton Erickson. Nah, dari sini saya ngambil insight gitu bahwa belajar itu memang harusnya utuh ya, gitu ya. Jadi
harusnya tidak setengah-setengah, utuh, itu total, dan harus ngelakoni. Mengapa? Karena nanti di bab berikutnya ada pernyataan dari Michael Hall yang dia juga mengutip dari sumbernya, mengatakan bahwa salah satu hal yang dilihat dalam diri Bandler dan Grinder itu adalah mereka sendiri tidak pernah merasakan transformasi dengan menggunakan ilmunya. Mereka adalah teachernya, mereka modeler, but they actually nggak pernah mengalami sendiri perubahan itu terjadi dalam diri mereka sebagai student gitu. Jadi dia mengobservasi satir, mengobservasi Eric, tapi tidak betul-betul pernah menjadi murid secara utuh dari beliau-beliau itu. Nah, kan rada aneh ya. Jadi sementara tadi ketika belajar dari Erikson, kemudian berubah orientasinya menjadi arahnya seolah-olah manipulatif. Tetapi kalau kita lihat Erikson juga punya banyak murid. Jadi Eriksonian approach itu sudah jadi satu pendekatan yang mapan gitu, sampai sekarang masih berkembang terus. Dan murid-muridnya Erikson yang sampai sekarang masih aktif itu orang-orang yang sangat sangat humble, sangat wise gitu. Nah tapi kok dua orang ini nggak begitu gitu ya, karena ya tadi ya mungkin ada keutuhan pribadi yang tidak diadopsi, yang diadopsi hanya perilakunya saja gitu. Jadi sekali lagi bab ini menekankan bahwa kita betul-betul tidak bisa lagi bilang bahwa NLP itu datang out of nowhere, tapi datang dari hanya dua orang ini saja. Sudah jelas-jelas ini community. Kalau nggak dikenalin ke Fritz Perls nggak jadi NLP, kalau nggak dikenalin ke Satir nggak jadi NLP, kalau tidak kenalin ke Erikson nggak jadi NLP. Dan nanti di bab yang berikutnya akan ada penjelasan soal betapa ternyata NLP yang sekarang ada at least itu mengadopsi sangat banyak dari Gestalt terapi, sesuatu yang sangat jarang dibahas di training NLP. Mungkin juga karena trainernya nggak tahu, termasuk saya juga nggak tahu bahwa NLP itu mengadopsi banyak hal dari Gestalt terapi gitu, sangat banyak ya. Nah lebih lanjut lagi dirunut ke sebelumnya lagi, mengadopsi sangat banyak istilah pemikiran dari Gregory Bateson, dirunut lagi sampai Alfred Korzybski, itu cukup signifikan. Presuposisi NLP itu dicurigai sangat banyak diambil dari Alfred Korzybski. Tentunya The Map is Not the Territory itu jelas, tapi ada banyak lagi yang lain gitu yang mungkin tanpa sadar diadopsi. Nanti akan ada penjelasan kenapa sepertinya kok tidak diucapkan. Jadi sekali lagi aslinya ini kalau saya amati sih, Michael Hall ingin mengutarakan bahwa NLP itu sekali lagi bukan terreduksi hanya didirikan oleh dua orang, ditemukan oleh dua orang, tetapi oleh sebuah komunitas yang sangat banyak kontributornya, yang lalu kemudian kan orang mulai bertanya-tanya ya, implikasinya apa? Menarik bahwa sebenarnya begitu dirunut, maka NLP gini, sebelum bahasan yang seperti ini, ada bahasan sejarah seperti ini, itu seolah-olah kan NLP datang sendiri ya, muncul sendiri out of nowhere gitu. Tapi ternyata kan nggak begitu ya. Begitu dirunut semua ada akarnya, ada akar keilmuannya, diambil dari mana kemudian dikembangkan gitu ya. Sehingga pertanyaan soal keilmiahan NLP itu udah nggak relevan lagi, karena semuanya punya akar. Kalau ditanya green teorinya NLP apa, ya kita tarik bisa ke Gestalt, bisa ke family system, bisa ke tarik lebih jauh lagi ke general semantik, tarik lebih jauh lagi bisa ke humanistic psychology gitu. Jadi ada itu semua sebenarnya, cuman memang sejarah itu tidak pernah diangkat, sehingga kemudian seolah-olah dia putus dan sesuatu yang out of nowhere itu, sehingga jadi pertanyaan orang. Justru dengan membuka isu ini, Michael Hall katakan akan meningkatkan kredibilitas gitu, karena ini sesuatu yang sebenarnya punya dasar,
dan dikembangkan tidak dengan wangsit misalnya gitu ya, tapi dengan sebuah pemikiran penuh eksperimentasi gitu. Nah, itu kurang lebih kisah orang-orang yang menjadi kontributor di NLP. Nanti di bab selanjutnya Frisbee akan lebih detail untuk di di bab selanjutnya nanti akan didetailin ya kontribusi dari masing-masing orang. Frisbee itu kontribusinya apa gitu kan. Paling banyak sih kalau di buku ini ya. Kemudian Virginia Satir kontribusinya apa, kemudian Milton Erickson kontribusinya apa. Di bab selanjutnya lagi ada Gregory Bateson, sampai nanti ada bab soal Abraham Maslow juga gitu. Jadi kita sekarang bisa melihat NLP lebih utuh gitu. Tapi di sisi lain juga bukan berarti kalau NLP diambil dari mana-mana berarti apa uniknya. Unik jelas sebagai sebuah metodologi, sebagai sebuah pendekatan, sebagai sebuah proses. NLP unik gitu ya, nggak sama persis juga dengan Gestalt, nggak sama persis juga dengan Ericksonian gitu. Tapi dia juga tidak out of nowhere ya, gitu loh. Nah, justru dengan mengatakan bahwa NLP ini lahir dari sebuah komunitas dan kontribusi dari banyak orang, maka keanehan individual dari NLP developer akhirnya ya bisa kita maklumi, biasa aja kan. Dalam sebuah komunitas itu ada orang-orang yang punya keunikan, nggak ada juga orang yang sempurna gitu, sehingga ya biasa-biasa aja ya. Kalau kita lihat Richard Bandler kok suka narkoba gitu ya, kemudian keluarganya rada berantakan waktu itu. John Grinder juga sama, kok mereka sendiri berantem, kok ada macam-macam. Ya itu ya manusia memang begitu gitu. Tapi itu tidak mengurangi kredibilitas NLP sebagai sebuah ilmu, karena ya memang di mana-mana ilmu begitu ya, dikembangkan oleh sekelompok orang, dan tiap orang per orang pasti punya kelebihan dan punya kekurangan gitu. Yang penting ilmunya itu sendiri bisa di trace back, bisa ditelusuri, bisa dibuktikan gitu ya. Nah, gitu untuk sekarang, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.